Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasiru ala muhammadin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, saya terima kasih kepada Bapak dosen Nanang Abu Rahman, Magister Komputer. Sebetulnya saya mohon maaf ya, di sini saya akan membuat video presentasi ya, tentang lembar informasi, sistem informasi dan teknologi informasi ya. Di sini saya akan memberi tugas video presentasi berikut ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan itu tentang sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen pembentukan sistem yang mempunyai keterkaitan antara suatu komponen dengan komponen yang lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Ataupun pengertian dari sistem informasi secara umum itu adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada suatu hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi teknologi, dan algoritma. Nah, penggunaan dari sistem informasi itu sendiri ditunjukkan untuk mengelola berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lainnya juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi tersebut, sehingga sistem informasi tersebut sebagai tipe khusus dari proses kerja. Itu mungkin dari itu ya, pengertian dari sistem informasi ya. Buat pembahasan kedua, yaitu kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Secara pengertian, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, ataupun manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA, Information Technology Association of American, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan atau implementasi, pengembangan, dan dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi memanfaatkan komputer, elektronik, dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, proses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Dan teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat, melainkan merupakan perangkat yang pentingnya yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang penting. Nah, di teknologi informasi diterapkan guna untuk mengelola informasi yang ada pada saat ini, yang menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari manajemen pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Perlunya waktu tanggap, respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Nah, itu
Sekian dari ini ya, dari pembahasan tentang pengertian teknologi dan informasi ya. Kita akan berlanjut tentang ini ya, uh, ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi itu yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem informasi tersebut, sehingga informasi tersebut tidak bersinggung dengan sistem informasi yang lainnya. Nah, sebagai contoh, ruang lingkup sistem informasi pada perusahaan yang menyangkut pengumpulan data harian, pengelola membantu operasional perusahaan yang menjerumuskan metode yang dipakai dan menginformasikan temuan hasil oleh data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Sistem penyusunan informasi dapat digunakan sistem yang sama dan sistem ruang lingkup, sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis syiat dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Fungsi sistem informasi merupakan peningkatan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi, dan menjamin ketersediaan kualitas keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis dan memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ini ada contoh sistem informasi. Yang pertama itu organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Terus yang kedua komponen elektronik, komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, dan perangkat keras sistem jaringan. Perangkat Indonesia yang membentuk beragam sistem di negara kita. Ya, itu pembahasan ruang lingkup tentang sistem informasi ya. Mungkin ada pembahasan yang saya terlewati. Sekiranya takut ada yang kurang paham atau apa, mohon dimaafkan. Terus yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup teknologi informasi ya, secara detail. Mungkin dengan pembahasan ini bisa lebih menambah wawasan pada diri kita ya. Kita mulai yaitu dari ruang lingkup teknologi informasi. Secara umum teknologi informasi selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang sifat fisik seperti memori, printer, keyboard, sedangkan perangkat lunak terikat dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan instruksi tersebut. Ruang lingkup informasi tersebut itu terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama teknologi masukan atau input teknologi, yang kedua teknologi keluaran atau output teknologi, dan yang ketiga teknologi perangkat lunak atau software teknologi, yang keempat yaitu teknologi penyimpanan stock teknologi, dan yang kelima yaitu teknologi komunikasi atau communication technology, dan yang terakhir yaitu mesin pengelola atau processing business. Ya, itu mungkin ada bagi-bagiannya ya, dari 1 sampai 6. Itu yang dinamakan dengan ruang lingkup teknologi informasi. Terus kita akan menyangkut tentang peranan sistem informasi, dimana peranan ini mungkin sangat penting ya buat kita ke depannya.
kita bisa menambah wawasan yang lainnya. Ya, di peranan sistem informasi banyak beberapa hal itu, yaitu contohnya dalam organisasi seperti informasi, meningkatkan kerja. Sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan kerja dan efektivitas secara proses keseluruhan. Sistem informasi mempercepat proses dan mengurangi waktu dengan menghapus langkah-langkah yang bernilai. Sebagai contoh, Citibank yang menggunakan automatic teller machines dan kartu debit pada tahun 1997. Nah, ini di Citibank ini mengembangkan ya automatic teller machines dan kartu debit bank itu pada tahun 1977 itu di London. Mesin tersebut itu sebenarnya membuat transaksi keuangan lebih mudah dan merupakan sukses besar itu daripada zaman itu. Setelahnya itu bank terus berinovasi dan hari ini dengan bantuan sistem informasi yang handal dan aman dari Temenos, Infosys, dan Oracle dan lain-lain. Sebagai besar pelanggan dapat melakukan sebagian transaksi besar dari komputer di rumah mereka atau bahkan dari telepon seluler. Nah, selain itu, sistem informasi memberikan informasi real time yang mengurangi cakupan kesalahan sehingga meningkatkan kualitas output dari proses. Kepentingan dalam hal membuat keputusan, sistem informasi menyediakan alat bagi manajer yang memungkinkan mereka untuk memantau, merencanakan, dan memperkirakan dengan lebih presisi dan kecepatan daripada sebelumnya. Mereka memungkinkan manajemen merespon lebih cepat dan beradaptasi dengan cepat di lingkungan bisnis yang cepat berubah. Ya, Decision Support System atau DSS dapat secara signifikan memberikan hasil baik pada bidang kuantitatif maupun kualitatif. Ya, perubahan dan perubahan perilaku organisasi. Penelitian perilaku mengembangkan bahwa sistem informasi memfasilitasi perangkat hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memperdayakan karyawan tingkat rendah. Nah, ini untuk mendorong hak pengambilan keputusan tingkat yang lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat rendah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan sehingga menghilangkan kebutuhan manajer menengah. Nah, hal ini juga menyebabkan pengurangan biaya administrasi pada organisasi tersebut. Terus kita di sini juga ada ya, itu di peranan teknologi informasi ya. Kita tinggal di bagian peranan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi banyak contohnya digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap perilaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam hubungan kerja. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya ini penerapan enterprise resource planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mengatur sistem manajemen dalam perusahaan. Juga penggunaan Microsoft Access dapat membuat aplikasi untuk dapat memenuhi tujuan
efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Terdapat juga 6 fungsi teknologi informasi, ya, yaitu yang pertama mencangkup atau mengcapture atau menangkap. Di sini dapat diartikan sebagai penginputan, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengelola processing atau mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Ya, pengelola dan pemrosesan data dapat berupa mengkompresi, menganalisis, ataupun menghitung atau kalkulasi. Dan yang ketiga itu menghasilkan atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna untuk laporan yang dapat mengerti oleh orang lain. Misalnya laporan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Nah, penyimpanan yang keempat yaitu penyimpanan, yaitu atau disebut dengan storage. Merekam atau menyimpan data informasi dalam suatu media dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya penyimpanan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu kita untuk mencari kembali, ya, mencari kembali atau retrieval, atau menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah tersimpan sebelumnya. Dan yang keenam yaitu mentransmisikan atau transmission, atau bisa disebut juga mengirim data. Mengirim data bisa berupa informasi dari suatu lokasi ke lokasi melalui jaringan komputer, misalnya itu contohnya mengirim data penjualan dari user A ke user B atau juga ke user lainnya gitu. Dan itu juga udah, ya, namanya peranan teknologi informasi. Terus yang berikutnya kita akan membahas klarifikasi sistem informasi. Klarifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara suatu komponen dengan komponen yang lainnya. Tujuan dari sistem informasi tersebut yaitu memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap masalah dan kasus yang terjadi dalam sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat mengklarifikasikan menjadi beberapa sistem, diantaranya yaitu yang pertama sistem abstrak, ya, sistem abstrak dan sistem fisik. Kita akan menjelaskan satu juga di sini, ya. Yang pertama kita akan menjelaskan sistem abstrak dulu. Sistem abstrak yaitu sistem yang berisi gagasan, disebut juga konsep. Nah, contohnya seperti sistem teknologi, suatu ilmu tentang ketuhanan seperti hubungan manusia, alam, dan Tuhannya. Dan yang kedua itu sistem fisik, ya. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya seperti sistem perguruan tinggi, sistem informasi, sistem komputer, sistem komputasi, dan lainnya. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan klarifikasi teknologi informasi, ya. Di dalam sistem informasi dapat diklarifikasikan berdasarkan sistem, yaitu satu embedded informasi teknologi,
Yang kedua, dedicated system. Nah, yang pertama kita misalkan yaitu dedicated system technology, yaitu sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lainnya, contohnya VCR yang dapat merekam tayangan televisi. Terus yang kedua yaitu dedicated system, yaitu sistem teknologi yang dirancang untuk melakukan tugas khusus, contohnya sistem untuk ATM yang tidak digunakan oleh orang lain. Karena purpose informasi teknologi sistem yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas umum, contohnya sistem PC yang digunakan untuk serbaguna. Menurut ukurannya informasi teknologi yaitu ada 4. Yang pertama, informasi yang dapat ditampung. Yang kedua, kemampuan sistem yang ditawarkan. Yang ketiga, kecepatan proses. Dan yang keempat, jumlah yang menggunakan sistem secara bersamaan. Kita di sini juga akan menjelaskan ragam komputer yang dapat digunakan ya. Ragam komputer yang dapat digunakan yaitu yang pertama superkomputer, kecepatan paling tinggi yang digunakan untuk menghitung sains kompleks. Yang kedua, mainframe, yaitu untuk memproses dengan skala besar. Yang ketiga yaitu main komputer, proses dengan skala menengah. Dan yang keempat, workstation yang lebih ampuh dibandingkan dengan PC. Dan yang kelima yaitu mikrokomputer disebut dengan PC, yaitu seperti ya sekarang kita pakai aja. Ya itu pembahasan dari saya dari tugas sistem informasi dan teknologi informasi. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua yang mendengarkan dengan video ini. Mohon maaf juga mungkin kepada Bapak Abdul Rahman selaku dosen, takutnya saya buat penyampaian video ini kurang tepat atau kurang bagus, mohon dimaafkan, mohon diarahkan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.